Perkenalkan, saya Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa. Saya pengamat maritim di Indonesia. Saat ini saya fokus untuk bisa memikirkan atau menelurkan pemikiran saya terkait perkembangan dunia maritim di Indonesia. Sebagai pengamat maritim, saya melihat bahwa di masa kepemimpinan Presiden Jokowi kali ini, baik di periode yang pertama maupun periode yang kedua, memiliki visi dan misi yang baik sekali untuk mengembalikan Indonesia menjadi kekuatan maritim dunia yang memang seharusnya sudah kita miliki dari dulu kala. Kita masih ingat zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, kekuatan maritim Indonesia itu sangat-sangat ditakuti, bahkan disegani oleh banyak negara di seluruh dunia. Untuk kali ini kami mengamati bahwa Presiden Jokowi itu mengeluarkan atau menelurkan 5 pilar agar Indonesia kembali menjadi poros maritim yang bagi dunia, di mana pilar yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kita sedikit menggali atau mengkajinya, kembali memiliki budaya maritim di dunia atau di Indonesia. Untuk hal ini atau pilar maritim yang pertama ini, saya melihatnya bahwa ini masih kurang. Sampai sekarang di 7 tahun pemerintahan Jokowi ini masih kurang mengena, atau budayanya masih belum dimiliki oleh masyarakat. Kenapa? Karena seluruh masyarakat Indonesia sampai sekarang itu ketika membicarakan laut atau berbicara mengenai maritim masih berbicara seolah-olah laut ini adalah tempat sampah. Kita sering melihat atau sering mengamati betapa bercanda atau lelucon-lelucon, anekdot-anekdot yang berkembang di masyarakat ketika ada suatu isu yang tidak sesuai dengan jalan pemikirannya, ataupun ketika berdiskusi dan ternyata lawan bicaranya itu memiliki kemampuan berpikir yang lebih rendah atau di bawahnya, mereka akan cenderung berkata, udahlah ke laut aja lo, udah lo ke laut aja, atau udah sana ke laut aja. Dengan memiliki anekdot seperti itu, berarti masyarakat Indonesia masih berpikir bahwa laut ini adalah tempat sampah. Dari situ saja sudah kita bisa melihat bahwa memiliki budaya maritim di Indonesia saat ini masih jauh dari kenyataan. Karenanya sebagai pengamat maritim juga saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencoba kembali menggali dan mengerti atau serta memahami apa sih laut ini, apa sih peran laut bagi Indonesia. Ternyata sangat-sangat besar. Laut itu bukan tempat sampah. Harusnya dengan begitu kita tidak lagi mengeluarkan anekdot-anekdot ataupun candaan semacam itu. Itu baru kita bahas dari yang pertama, pilar yang pertama. Pilar kedua, berkomitmen dalam menjaga mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Saat ini juga dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang periode yang kedua ini, kami juga melihat adanya niat yang baik ya untuk bisa mengembangkan hal ini, di mana nelayan-nelayan diajak untuk bisa menghasilkan produk-produk yang memang sudah jadi. Tapi kami masih melihat bahwa nelayan-nelayan Indonesia ini masih berusaha secara tradisional, di mana mereka hanya kapal-kapalnya itu merupakan kapal-kapal yang sangat-sangat tradisional. Kapal-kapal ini hanya bisa berlayar di area 12 nautical miles dari garis pantai. Sementara sebetulnya kapal-kapal dari negara-negara lain itu bisa berlayar jauh sekali dari negara-negara mereka, bahkan bisa dikatakan keluar dari zona ekonomi eksklusifnya mereka, yaitu hanya 200 nautical mile dari batas negara mereka. Nah, inilah yang sebetulnya harus bisa dikembangkan oleh negara Indonesia, di mana nelayan-nelayan ini kedepannya harus bisa berlayar ke daerah ZEE. Karenanya kita harus mengembangkan kembali teknologi bagi para nelayan ini, di mana kita bisa memberikan para nelayan ini alat-alat yang memang layak untuk mereka lakukan. Hanya saja mungkin yang perlu untuk bisa ditingkatkan dalam hal ini dari sisi pemerintah adalah
bahwa kemampuan rakyat Indonesia untuk melakukan atau membuat atau mendapatkan alat-alat tangkap yang lebih canggih sehingga bisa berlayar ke daerah ZEE ini masih sangat-sangat terbatas. Mereka juga dibatasi oleh bunga yang lumayan tinggi di perbankan kita. Nah, ketika ternyata ini tidak ditangkap oleh pemerintah, maka perkembangan untuk bisa mendorong kedaulatan pangan di laut itu juga akan sangat-sangat terbatas. Kita harus ingat bahwa lautan kita ini itu hampir 1.700 triliun berdasarkan penelitian tahun 2015, istilahnya potensi untuk bisa kita kelolanya. Sedangkan saat ini mungkin hanya sekitar 10% saja atau 170-an triliun yang baru kita kelola, dan itu sebagian besar juga masih merupakan produk-produk yang mentah ya, belum kita kelola menjadi produk yang jadi. Ini juga PR yang menurut kami masih harus dikembangkan oleh pemerintah. Lalu ada pilar yang ketiga, yaitu komitmen mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim. Ini juga kami melihat hanya di pemerintahan saat inilah ada ide-ide semacam ini, dan kami melihatnya bagus. Tapi harus kita ingat dan kita lihat, ketika pembangunan ini hanya mengutamakan ke arah subsidi, maka ketika pemerintahan berganti dan rezim penggantinya tidak memiliki konsep yang sama, itu hanya akan menjadi sesuatu yang terputus di masa pemerintahan Pak Jokowi ini. Karenanya saya hendak memberikan atau mengkritisi untuk apakah pembangunan tol laut ini masih menggunakan atau menerapkan subsidi atau tidak. Kalau misalnya masih menerapkan subsidi, maka itu pasti ketika pemerintahan Jokowi ini selesai dan digantikan oleh pemerintahan yang lain, itu tidak akan bisa berkesinambungan. Kita harus bisa menghilangkan hal tersebut. Lalu juga komponen-komponen terkait perbankan itu juga harus ditingkatkan, karena pemilik galangan kapal itu juga harus mendapatkan support. Gimana caranya kita menciptakan tol laut yang berisikan kapal-kapal yang memang memiliki standar yang cukup dan layak, tapi pengusaha kapalnya sendiri tidak diberikan support yang cukup. Pilar yang keempat, diplomasi maritim. Nah, ini yang penting untuk saya ajak kita bersama di sisa 3 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini untuk bisa berpikir. Diplomasi itu biasanya dilakukan oleh para pemangku atau pemerintah, bukan oleh rakyat. Yang rakyat lakukan adalah promosi. Karenanya dalam hal ini saya sebagai pengamat maritim mengajak semua pihak yang memiliki concern terhadap hal ini untuk bisa mengembangkan terminologi ini dari sekedar diplomasi maritim yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah menjadi promosi maritim yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini penting untuk bisa dijalankan di sisa 3 tahun pemerintahan Jokowi ke depannya. Lalu pilar yang kelima adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Ini juga saya melihatnya sesuatu yang bagus ya. Karena ketika berbicara mengenai ketahanan maritim, maka kita nggak hanya berbicara mengenai Tentara Nasional Indonesia ataupun polisi air dan sebagainya. Kekuatan yang utama adalah rakyat. Kita sama-sama tahu bahwa sejak dahulu kala rakyat Indonesia lah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mengusir penjajah dan sebagainya. Ketika kita sudah sadar hal tersebut, maka kita sama-sama tahu bahwa harusnya yang membangun kekuatan pertahanan maritim ini juga kita menyertakan seluruh rakyat, dalam hal ini nelayan dan pelaut serta pengusaha di atas kapal. Karenanya kita harus memperbanyak jumlah nelayan-nelayan yang bisa melayari wilayah ZEE kita. Cara untuk memperbanyaknya jelas tadi sudah diungkapkan bahwa kita harus bisa membangun kapal-kapal yang memang tepat untuk bisa melayari daerah-daerah ZEE, bukan lagi kapal-kapal yang bersifat tradisional atau terbuat dari kayu seperti yang biasanya kita lihat atau kita amati bersama. Sebetulnya ini berhubungan langsung sih Mbak Rika ya dengan pilar yang kedua yang tadi sudah saya coba jelaskan, di mana
Presiden Jokowi atau masa pemerintahan Presiden Jokowi ini memiliki komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dan menempatkan nelayan sebagai pilar yang utama. Nah, kalau kita sudah sama tahu bahwa itulah fokus dari pemerintahan saat ini, ya dukungan dari seluruh rakyat itu sangat-sangat penting. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, kedaulatan pangan artinya Indonesia mampu meningkatkan kemampuan produksi pangannya melalui penyediaan sarana produksi pertanian, menyediakan pangan yang beraneka ragam, tentunya pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Dalam hal ini saya menyorotinya dalam hal industri maritim. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa sebetulnya potensi kelautan atau sumber daya laut yang ada di Indonesia itu sekitar 1.700 triliun. Di mana di tahun 2020 kita sama-sama tahu bahwa hanya baru 10% saja yang dikelola. Dengan demikian bahwa sebetulnya kita bisa memikirkan lagi gimana caranya ke depannya. Saya lebih fokus atau lebih berpikir begini Mbak, bahwa Indonesia saat ini nelayan-nelayannya itu hanya mengutamakan atau mengedepankan kapal-kapal tradisionalnya yang hanya fokus di daerah wilayah ZEE. Mereka setiap hari atau maksimum 3 hari seminggu sekali akan kembali ke wilayah masing-masing. Sedangkan pola tangkap di nelayan-nelayan di luar negeri itu nggak seperti itu. Mereka jarang sekali kembali ke daratan. Kapal-kapalnya cenderung akan melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun. Sepanjang tahun mereka akan menangkap ikan. Ikan-ikan inilah yang akhirnya akan diberikan atau ditempatkan ke kapal-kapal penampung yang nanti akan datang atau menyongsong ke area-area penangkapan ikan. Dengan begitu, kalau kita melihat hal tersebut, ada banyak sekali efisiensi yang bisa kita berikan. Dari sisi bahan bakar, kita bisa melihat ada ratusan bahkan ribuan kapal nelayan yang setiap hari atau setiap seminggu sekali akan kembali ke daratan versus hanya 1 atau beberapa puluh dari kapal penampung yang akan kembali setiap 1 atau 2 bulan sekali. Dengan begitu, penghematan biaya dari BBM, mungkin juga BBM yang bersubsidi, itu bisa kita maksimalkan. Dari sisi hasil tangkapannya juga, kita melihat bahwa di wilayah yang dekat sekali dengan daratan, cenderung ikan-ikannya tentu ikan-ikan yang tipikal dengan dekat dengan daratan itu. Jarang sekali kita akan mendapatkan ikan-ikan tuna, yellowfin, ya ikan tuna di daerah Arafuru sana, itu jarang sekali bisa ditangkap oleh nelayan. Karenanya ketika mereka sudah ada di tengah laut dan mereka bisa mendapatkan tangkapan yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak, otomatis bisa meningkatkan baik itu penghasilan mereka, baik itu devisa bagi negara Indonesia. Pandangan saya demikian. Mas, ini sebetulnya sesuatu atau teknologi yang 10 tahun ke depan itu tidak akan bisa kita tolak. Bahwa di seluruh dunia yang namanya pengembangan teknologi pasti ada. Hanya yang menjadi concern saya atau perhatian saya, apakah sudah tepat apabila diterapkan di Indonesia saat ini ataupun 10 tahun ke depan. Mari kita kaji bersama ya, sebetulnya yang menginisiasi atau mensponsori emas itu siapa sih? Kita lihat ada Amerika, kita lihat ada Norwegia, kita lihat Jepang, Korea, dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa emas ini disponsori oleh negara ini melalui International Maritime Organization, di mana IMO ini untuk negara-negara ada 3 kategori, yaitu kategori A, negara yang istilahnya teknologi maritimnya sudah demikian tinggi, lalu juga fokus mereka terhadap aspek-aspek maritim juga sudah yang terbaik. Lalu kategori B, di mana mereka lebih fokus untuk perdagangan, dan kategori C, Indonesia ini masuk ke kategori C ya, di mana karena letak geografisnya maka mereka harus fokus pada maritim juga. Indonesia ini negara kepulauan, kita sama tahu ada 17.499 pulau. Mau nggak mau kita harus menggunakan kapal-kapal untuk bisa menyatukannya. Nah, Norwegia, Amerika, Jepang, Korea Selatan, negara-negara yang mensponsori ini kategorinya adalah A. Kita kembali lihatlah ke negara-negara tersebut.
ternyata seperti Norwegia ini, di samping pertambahan penduduknya juga kecil, ternyata di negara-negara mereka ini tidak ada lagi yang mau menjadi pelaut. Tidak ada lagi yang mau menjadi pelaut. Sehingga kurang lebih 30% dari penghasilan mereka yang harusnya mereka dapat dari industri lautnya mereka itu tersedot untuk bisa menggaji pelaut-pelaut dari negara lain seperti Indonesia, Filipina, India, dan lain sebagainya. Jadi adalah wajar ketika ada sebuah negara yang penghasilan 30% dari penghasilan lautnya ini tersedot, itu mereka mencoba untuk mendelusinya atau menghilangkannya. Gimana caranya ya teknologi emas ini? Teknologi emas ini, mereka tidak akan berpikir, nanti kalau dengan teknologi emas maka pelaut mereka akan habis. Ya nggak ada, karena memang mereka nggak memiliki pelaut lagi. Mereka nggak punya sentimental seperti itu. Sedangkan kita, Indonesia, jumlah penduduk kita sekitar 270 jiwa. 2020 aja ada sekitar 1,2 juta jiwa yang menjadi pelaut. Dari 1,2 juta jiwa itu misalnya penghasilan mereka sekitar 10 juta saja. Dikali 12 bulan, maka ada devisa bagi negara Indonesia sekitar 151 triliun. Nah, ketika ada jumlah penduduk yang demikian besar yang bekerja di laut, lalu juga bonus demografi kita yang sedang kita nikmati sampai dengan 2040-an saat ini, lalu ada teknologi yang ternyata hendak menghilangkan pekerja-pekerja tadi, 1,2 juta orang, 151 triliun devisa, maka kita harus bisa berpikir ulang, apakah ini sudah tepat? Ini saya baru melihatnya dari sisi aspek SDM-nya ya. Kita bisa melihat lagi dari aspek yang lainnya. Indonesia ini negara yang masih berkembang, di mana istilahnya nelayan-nelayannya itu masih menggunakan atau kapal-kapalnya dibangun dengan kapal-kapal kayu, di mana kalau kapal-kapal kayu itu apabila dilihat oleh radar itu sangat-sangat sulit karena kecil sekali. Nah, bisa dibayangkan ketika kapal-kapal yang tidak bisa dilihat oleh radar, kapal-kapal nelayan ini tiba-tiba berhadapan langsung dengan kapal-kapal yang tidak ada orangnya sama sekali di situ, atau kapal-kapal remote atau emas tadi. Patut diduga kapal-kapal remote ini hanya akan melewati dan menyebabkan kecelakaan laut yang mengakibatkan banyak nelayan itu akan meninggal. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga, Indonesia ini masih banyak sekali kejadian-kejadian perampokan atau perompakan di tengah laut. Tahun 2019, 2020 aja ada sekitar 70-an perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Bisa kita bayangkan ketika sebuah negara yang masih banyak terjadi perompakan, tiba-tiba kapal-kapalnya berganti menjadi kapal tanpa awak. Itu makin senang perompaknya. Tanpa ada awaknya saja mereka bisa merompak, apalagi tanpa awak. Itu dari sisi perompakan. Mari kita sisi lagi keamanan maritim. Ya. Keamanan maritim sejak 9/11 atau 9 September di Amerika kejadian itu, maka semua fokus kepada terorisme. Ini ada kapal yang tidak berawak melintas di perairan Indonesia menuju pelabuhan-pelabuhan besar. Kita sama tahu bahwa kapal-kapal yang memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dari kapal lain, atau misalnya jet ski atau apapun itu bisa merapat dengan mudahnya ke kapal-kapal niaga. Apa susahnya bagi mereka untuk membawa bom-bom dengan kekuatan ledak tinggi atau berdaya ledak tinggi itu dan ditempelkan di bodi kapal tanpa terdeteksi sama sekali karena nggak ada awak yang menjaga, dan kapal-kapal ini akan berlayar menuju pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang berpenduduk besar. Apa yang akan terjadi saat itu? Belum lagi 80% dari smuggling atau penyelundupan narkoba di Indonesia itu masih melalui laut. Pola yang sama seperti yang tadi saya ceritakan terkait dengan terorisme itu bisa diduplikasi juga oleh para penyelundup tadi. Mereka dengan mudahnya akan merapat ke kapal-kapal tanpa awak tadi, tinggal ditempelkan saja berkilo-kilogram narkoba ditempel di bodi kapal. Mereka akan datang di pelabuhan berikutnya, misalnya di pelabuhan
periuk atau apa malam hari ketika kapal-kapal tersebut hendak datang, lalu mereka akan nempel lagi di kapal itu, karena kapal-kapal yang nempel ini kan kecepatannya lebih tinggi ya, 2 atau 3 kali karena jet foil tadi, jet ski tadi. Itu mereka akan ambil narkobanya langsung dari situ, dan dengan begitu makin sulit bagi aparat kita untuk bisa menghilangkan atau melakukan peran terhadap narkoba. Itu pandangan-pandangan saya terkait Mas ini, karenanya di akhir cerita saya hanya hendak mengucapkan atau berpesan kepada siapapun yang memahami esensi ini, bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami atau sebentar lagi hendak menikmati bonus demografi. Bonus demografi ini adalah jumlah penduduk usia muda itu jauh lebih besar dibanding usia tuanya. Karenanya ketika ada teknologi-teknologi yang kita kembangkan malah menghilangkan aspek-aspek padat karya, itu akan lebih menyebabkan bonus demografi Indonesia ke depannya menjadi bencana demografi. Mari kita pikirkan bersama, kita tidak anti terhadap teknologi, tapi bukan artinya kita tidak fokus atau tidak aware terhadap bonus demografi yang sebentar lagi akan kita nikmati. Demikian. Menurut saya, yang menjadi pahlawan dari maritim terkait dengan Sumpah Pemuda, itu kita harus bisa melihat ke kurang lebih 93 tahun lalu atau 100 tahun yang lalu, di mana Indonesia saat itu belum merdeka. Transportasi satu-satunya menuju Pulau Jawa adalah kapal. Kita jangan berpikir dengan teknologi yang ada saat ini, di mana teman-teman bisa tiba di Jawa atau Jakarta dari Kalimantan itu hanya 1-2 hari saja dengan jet ski ya, atau kapal cepat. Pada saat itu, tahun 1928, dari Ambon menuju Jakarta itu menempuh waktu 1 bulan. 1 bulan lamanya. Jadi kalau misalnya saya melihat hal tersebut, maka patut saya duga atau saya melihat flashback ke belakangnya. Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Kalimantan, pada saat itu mereka bertemu di atas kapal. Mereka mungkin meramu apa itu satu bangsa, apa itu satu bahasa, sehingga mereka bisa datang ke Jakarta dengan konsep yang telah mereka rencanakan. Tapi ini berandai-andai ya, tapi saya memiliki keyakinan seperti itu. Karenanya saya melihat bahwa pada saat itu, 28 Oktober 1928, tokoh sentral atau pahlawan sesungguhnya untuk bisa hal tersebut terjadi adalah para pelaut saat itu, para pemuda yang menjadi pelaut saat itu. Akhir kata yang bisa saya berikan kepada teman-teman bahwa jangan pernah kecil hati ketika menjadi pelaut, karena kalian sebetulnya adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Demikian dari saya, Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa. Saya, Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa, mengucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November 2021. Tetap berjaya, Indonesia merdeka.